sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selalu. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Bertepuk tangan bersama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. Dia Alfa dan Omega, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukanlah lagi, amin, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas. Katakan bersama, hidupku penuh mujizat. Hidup kami dipenuhi dengan mujizat Allah, berbuah yang lebat dan manis. Katakan, oh 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 oh. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selalu. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang bertepuk tangan. Katakan, lakukanlah lagi ya Tuhan, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Katakan, hidupku penuh mujizat. Oh 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 oh. Hidupku penuh mujizat. Amin. Hidupku penuh mujizat. Sorakan haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat semua berkat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan lagi, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib.
mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, nama-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga jiwaku. Mau selalu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mataku. Mau selalu bersyukur buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu mempesona, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu ya selalu, selalu ya selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur pada Allah kita, bersyukur pada Yesus, naikkan syukurmu hanya pada Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua yang Kau beri, bersyukur buat hidup yang Kau beri, bersyukur buat nafas hidup kami hari ini. Kami bersyukur buat keadaan yang Kau beri bagi kami, bersyukur buat semua hal. Kami bersyukur ya Allah, ya Allah. Terima kasih
siang hari ini, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kami di setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, marketplace yang berusaha untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati negara Indonesia kami ini juga ya Tuhan. Kiranya goncangan-goncangan ekonomi dan pemilihan kepala daerah semuanya akan berjalan dengan baik. Semuanya akan ada damai Tuhan. Kiranya Tuhan juga melindungi kota Medan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan solusi-solusi kebijakan-kebijakan yang baik, agar kepala daerah kami mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk masyarakat Sumatera Utara ini ya Tuhan. Berkati kami, berkati Pastor Rudisien yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya benih yang ditabur jatuh di tempat yang subur ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, berkati marketplace yang senantiasa menghadirkan Tuhan di tempat kerjanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Yesus pokok
selalu hadir di tengah kami. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami setiap langkah kami butuh ya Tuhan, ada di samping kami, di depan kami, di belakang kami. Oleh sebab itu, dengan waktu yang singkat kami ada di sini, hati kami rindu ya Tuhan. Tidak ada apapun, cuman hati kami ingin ketemu dengan-Mu. Biarlah firman-Mu itu membasuh kami, biarlah firman-Mu membungkus kami, biarlah firman-Mu menguatkan kami, biarlah juga firman-Mu itu meneguhkan kami. Sehingga dengan apapun yang kami hadapi, kami tahu kami bisa kuat karena ada Tuhan. Tuhan melalui hamba-Mu. Sekali lagi, dengan waktu yang begitu singkat kami semuanya mengerti akan firman-Mu. Kami pulang diberkati. Kami pulang, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua janji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita baca di Kolose pasal 1 ayat 10. Haleluya. Kolose pasal 1 ayat 10. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, yang sudah dapat katakan aha. Coba lihat kiri kanan katakan aha. Balas lagi bilang aha. Kasih di depanmu tepuk-tepuk bilang aha. Oke. Mari kita baca firman Tuhan Kolose pasal 1 ayat 10. Oke? 3, 2, 1. Dan kamu membeli buah dalam segala pekerjaan yang dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sampai hari ini, minggu ini, sampai hari ini dan sampai besok, topik kita bulan ini adalah menghasilkan buah. Katakan menghasilkan berbuah. Menghasilkan buah, katakan menghasilkan buah. Sekali lagi, menghasilkan buah. Nah, Kolose adalah salah satu surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Nah, ketika saya belajar tentang Kolose, saya mendapati satu hal, bahwa Paulus dia memberitakan Injil tentang kematian Yesus dan kebangkitan Kristus itu menjadi satu kuasa di dalam Injil dan menyebar ke seluruh dunia dan di luar bangsa Yahudi. Salah satunya adalah Kolose, Efesus, Laodikia. Nah, Kolose ini ditulis suratnya oleh Paulus. Nah, tetapi satu hal yang saya pelajari, Paulus tidak pernah menginjak kakinya di Kolose. Dia hanya menulis sebuah surat sampai jemaat di Kolose, dan dia berkata, biarlah hidupmu itu layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Katakan segala hal. Sekali lagi, segala hal. Dan kamu memberi buah, katakan memberi buah. Nah, saudara tahu topik kita hari ini berbuah, menghasilkan buah. Ini topik yang sangat susah untuk dikhotbahkan. Apalagi akhir bulan, bos. By the way, ada yang di rumah lagi live lihat saya, haleluya, shalom. Ya, kalau Anda mendengar suara saya katakan, aha, coba. Oh ya, terima kasih saya kedengaran, haleluya. Ya, suara kamu kenceng ya, ini Medan Bung, haleluya. Ya, saudara, topik menghasilkan buah ini topik yang susah saya khotbah sebenarnya. Kenapa Pak? Akhir bulan bos. Ya, akhir bulan kenapa? Waduh. Itu uang semakin menipis, ATM itu semakin menipis. Gaji mesti bertahan sampai minggu depan. Kita disuruh lagi berbuah Pak. Sendiri aja kurang gizi bos. Kurang pupuk, bener gak? Kurang nutrisi. Waduh. Kalau awal bulan sih oke, Pak. Ya kan? Kalau bulan oke. Waduh, baru terima gaji hati happy-happy, betul gak? Nyanyinya pun beda. King Kong badannya besar. Ya kan? Tapi kalau akhir bulan, lagunya tuh mengucap syukur semua. Iya. Saya kaget dan saya senang dengan ibadah di sini. Saudara tahu nggak, setiap kali Anda beribadah di sini, Anda itu pulang dikasih makan secara jasmani dan rohani. Yang mengerti katakan? Yang setuju katakan?
Luar biasa Tuhan kita, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Oh come on, tepuk tangannya cuma setengah. Lebih lagi dong kenceng buat Tuhan. Yang di rumah, yang ikut live, iya. Mereka ibadah di sini, ya. Spirit mereka diberkati oleh firman Tuhan. Pulangnya dapat lagi nasi bungkus, haleluya. Di mana bisa dapat kayak gini? Luang AC, musik, waduh. Benar nggak? Kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Menghasilkan buah itu susah. Saya pernah dulu waktu saya bertobat ada satu saya berpikir, waduh saya disuruh menghasilkan buah. Waduh gimana ya? Susah juga menghasilkan buah, betul nggak? Apalagi kita menjadi pengikut Kristus, betul nggak? Salah sedikit aja diomongin. Ih, kok kayak gini ya orang Kristen ya katanya. Anda mengalami nggak? Atau cuma saya yang mengalami aja? Hah? Kita berbuat salah sedikit, lupa sedikit. Katanya tiap minggu ke gereja. Kok kayak gini kelakuannya? Semuanya kita diadili, betul nggak? Bahkan ada firman Tuhan berkata kalau kita tidak berbuah itu dipotong lagi. Ayo kita buka yuk, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15, ayat 1. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, ayat 2. 3, 2, 1. Ayat 2, kita akan baca ayat 2, 3, 4, 5 nanti. 3, 2, 1. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Lihat, kalau yang tidak berbuah dipotong bos. Wah, waktu itu saya berpikir susah juga ya. Wah, saya harus menghasilkan buah. Saya harus menghasilkan buah. Iya, jadi kalau di depan orang walaupun susah saya harus tetap smiling. Wah, haleluya, haleluya. Capek bos. Betul nggak? Atau cuma saya aja yang mengalami? Coba lihat kiri kanan. Kamu ngerti gak sih yang dikhotbahkan? Iya kan? Jemaat yang di Kolose, Paulus berkata menghasilkan buah. Lihat, jemaat yang di Kolose, Paulus tidak pernah datang kepada mereka. Tetapi ada kumpulan orang beriman, semakin lama mereka semakin kuat. Dan bahkan di Kolose pasal 1:10 berkata mereka menghasilkan buah. Artinya, tanpa ada leader, tidak ada leader. Mereka tetap solid. Iman mereka bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita dipanggil, diselamatkan, kita dibersihkan supaya hidup kita berbuah Pak. Tapi gimana Pak caranya berbuah Pak? Menghasilkan buah Pak. Sederhana. Ayat 3 kita baca yuk. Ayat 3. Saya dulu berpikir kalau nggak ada buah saya nanti dipotong Tuhan gimana? Wah ngeri juga ya. Sebenarnya kita terlalu concern untuk menghasilkan buah. Bagaimana cara menghasilkan buah. Tetapi tahukah bahwa firman Tuhan sudah jelas mengajar kepada kita dan meminta kepada kita. Buah itu adalah bonus. Yang paling penting adalah ayat 3. 3, 2, 1. Yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4 kuncinya. 3, 2, 1. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia, yes, kita terlalu sibuk, kita terlalu fokus, kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita untuk menghasilkan buah. Tetapi yang diinginkan Tuhan melalui firman Tuhan adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita fokus dan tinggal di dalam Tuhan, maka buah itu akan dihasilkan otomatis. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Hari-hari ini, bagaimana Anda menghasilkan buah? Sederhana, tinggallah di dalam Dia. Katakan sebelah kiri karena tinggallah di dalam Dia. Sekali lagi, tinggallah di dalam Dia. Ayo, tinggallah di dalam Dia. Oh, oh. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Stop. Kalau saya
tinggal di dalam Dia. Anda yang di rumah sama yang di sini katakan, oh, oh. Coba, oh, oh. Come on, oh, oh. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Pastikan Come on, musik. Tinggallah di dalam dalamnya. Dia. Oh, oh. Tinggallah di dalam Dia. Oh, oh. Tinggallah di dalamnya. Yes. Pastikan berbuah. Yesus. Yesus cintaku. Katakan. Ku cinta Cinta Kau. Kau. Yesus cinta semua. Yesus Angkat tanganmu, katakan cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yang perlu kita lakukan hanya tinggal di dalam Yesus. Yang mengerti katakan amin. Sesederhana itukah Pak? Iya. Sederhana aja. Anda tidak perlu pasang topeng untuk ke depan tampil rohani dan tampil hebat. No need. Yang perlu kita datang kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus. Anda bangun pagi, Anda katakan, Tuhan terima kasih buat hal ini. Walaupun ATM-ku tidak bertambah saldonya Tuhan. Tinggal satu hari, tapi saya punya iman di dalam Tuhan. Aku mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Walaupun saya sudah gigit 3 Tuhan. Ya, si Joko belum datang, si Acong yang datang Tuhan. Ya, Tuhan, tolong Tuhan, sudah gigi 3, ini sebentar lagi gigi 4. Terlalu lama Tuhan menjawab doa saya. Kali ini biarlah aku bantu sedikit Tuhan. Kalau koin yang kulempar itu gambal, berarti Tuhan memilih si Acong. Kalau bukan gambar, Tuhan pilih si Joko. Dua-dua sih baik Tuhan. Pas Anda lempar koin-koinnya tersangkut di atap. Dua-dua gak dapat bos. Hidup kita itu hanya perlu tinggal di dalam Dia. Katakan amin. Tinggallah di dalam Dia. Oh, Tinggallah di dalam Dia. oh, oh. Tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Tepuk tangan dong buat Tuhan, amin. Sederhana. Dengarkan saya baik-baik. Orang yang sering tinggal di dalam Tuhan, dia orang yang sering berdoa. Saya ulangin ya. Orang yang sering tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, dia adalah orang yang suka berdoa. Dia suka baca firman, dia suka berdoa, dan dia suka melibatkan Tuhan dalam semua hal. Cuma 3 orang, amin. Cuma Pak Gustaf aja gini mengerti yang ku maksud. Yang lain masih loadingnya. Yang mengerti katakan amin. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia suka baca firman Tuhan, dia suka berdoa. Dengarkan saya baik-baik. Berdoa itu tidak perlu Anda 1 jam, setengah jam kunci pintu, nggak perlu. Anda 1 jam kunci pintu di toilet lagi sampai muji Tuhan. Nanti ada yang ketok-ketok, weh udah belum weh. Halo, apalagi anak kos. Tinggal di dalam Dia itu artinya hati Anda tinggal di dalam Dia. Saya tadi bercanda sama Pak Pelin, baru pulang dari Nia saya Pak ya, pelayanan Pak ya. Kemana-mana dibawanya istri melulu. Foto 4 orang di Facebook, kok nggak ada istri? Berarti istrinya yang foto ini. Kan gitu ceritanya kan. Kenapa bisa semena-mena berdua? Kalau di dalam hati dia ada si ibu. Kok kamu yang amin? Saya ulangi, karena di dalam hati dia ada nama ibu terukir, haleluya. Amin. Tahukah Anda, itulah artinya tinggal di dalam Dia. Iya, cuma 3 orang, yang lain, yang live, tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Bantu dong. Kau pasti berbuah. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saya akan tutup ya. Nggak usah panjang-panjang. Ya, saya ini bekerja di toko buku 25 tahun.
Saya dipercayakan Tuhan 25 tahun mengelola toko buku. Jadi toko buku itu bagi saya satu profesi. Profesi itu pelayanan. Kadang-kadang ada yang datang, saya seperti buka resep, Pak. Ya, asik buka resep. Dulu mau ambil jurusan kedokteran, nggak lulus, bos. Ya, nggak lulus. Mau ambil kedokteran, nggak lulus. Juara 3, juara 4, dan juara 5 dari belakang. Iya, masih mendingan dari belakang, bos. Daripada di tengah-tengah. Ini serius saya. Jadi, saya bersyukur dengan dipercayakan Tuhan di toko buku. Karena di situ saya bisa banyak membantu dan melayani orang. Ya, suatu hari saya ingat ada seorang wanita, bukan banyak sih cerita, salah satu aja. Suatu hari saya ingat, kami toko kan di mall, tutupnya 9:30. Ya kan? Satu hari jam 7 saya lagi ikut seminar. Jam 6.45 ada anak muda dua-dua datang. Mereka ke toko buku mau ketemu saya. Bapak ada nggak? Pimpinan ada nggak? Saya nggak kenal dia pun nggak kenal saya. Ya, jadi staf saya telepon saya, Pak, ini ada yang mau cari, kenapa? Ya Pak, katanya penting Pak. Minta tolong, oke suruh tunggu ya, saya baru bisa balik jam 9. Sampai di toko jam 9.15 mau tutup toko. Saudara, anak muda sepasang ini cerita sama saya, Pak, tolong Pak, asrama kami ini wanita semua Pak. Dari jam 1 siang Pak, kerasukan setan Pak. Ini saya baru dikasih tahu dari tadi siang ada 3 orang, sekarang udah 18 orang. 18 orang kenapa? Kesurupan Pak. Wih, suruh saya ke situ ngusir setan coy. 1 lawan 18. 1 orang lawan 18, berani nggak lu? Jangan ketawa di situ, di sini udah juga udah deg-dak. Lihat jam 9:30. Jam 12 bermunculan semua. Udah 18 orang. Saya bilang, aduh kamu salah alamat. Salah alamat. Saya mau nyanyi lagu itu, salah alamat coy. Lu ke gereja dong, masa ke toko buku? Ya Pak, saya bingung, ada pendeta yang saya kenal Pak. Pendeta pada susah ditemui. Jadi kami ingat ada toko buku dekat. Kami langsung ke situ, ke sini Pak, nunggu Bapak. Wih, 18. Ya. Jadi saya senang toko buku itu seperti bagian daripada melayani. Oke? Nah, saya mau cerita sedikit tentang menghasilkan buah. Saya di toko buku itu customer kami yaitu hamba-hamba Tuhan, pengeja semua. Ada beberapa di sini yang jadi sahabat, suka datang gangguin saya mungkin gitu ya. Ya, just kidding. Ya. Suatu hari saya baru datang di toko kami. Di belakang kami saya lihat ada seorang pendeta sama istri dia. Saya nggak usah sebutin namanya. Ya, dia datang, bapak ini usia 60-an. Saya tahu dia punya gereja yang cukup besar. Ya, jemaahnya cukup oke lah, banyak. Jadi saya masuk ke toko, setelah saya masuk, saya naik ke atas, toko kami ada dalam lantai 2 itu ke kantor itu ya. Nah, suami istri pendeta ini hamba Tuhan masuk ke toko. Maaf ya, hamba Tuhan ini dia lagi sakit nih, setengah badannya kurang berfungsi, jadi jalannya mesti gini. Ya, saya lihat dia pelan, saya dari atas saya lihat dia. Setelah masuk ke toko buku, dia datangin kasir. Dia lihat sebentar, dia datang kasir. Dia bilang gini, boleh nggak kamu telepon pimpinanmu? Saya mau beli mimbar. Tapi uang kami nggak cukup. Ini KTP saya. Boleh Kak bilang sama pimpinan kami bayar cicil. Saya nggak tahu, saya di atas mereka ngomong apa. Saya ditelepon, Pak, ini ada pendeta dari gereja ini Pak. Mereka tanya, mereka mau beli mimbar. Ya, saya tanya harganya berapa? 3,6. Oke. Terus, tapi mereka nggak cukup uang Pak. Masuk pendetanya hamba Tuhan, dia titip KTP. Terus dia tiap bulan bayar cicil. Boleh nggak? Jujur ya,
Waktu saya dengar itu, saya nangis saja. Saya menangis. Kenapa? Karena seorang yang sudah tua, lagi sakit-sakitan. Tapi hati dia terus menempel di dalam Tuhan. Dia membeli yang terbaik. Mimbar, bos. Maaf ini, harga HP kalian pun lebih mahal dari mimbar, toh? Saya bilang bapak itu nggak usah KTP. Ambil pulang KTP, terserah kamu mau cicil berapa kali. Dia bilang, Pak, dia mau 6 kali. Oke, kasih diskon yang paling ini. Baik. Sekarang angkat aja mimbarnya ke mobilnya. Kasih dia bawa pulang. Saya lihat dari atas. Staf kami bawa itu mimbar ke mobil dia. Sampai jalan dia resep. Saudara, hati saya menangis terus. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan, kalau saya tua nanti, semua boleh hilang, tapi hati saya mau tetap tempel di dalam Tuhan. Semua boleh hilang, tapi saya mau, kalau saya mati dalam iman dan iman saya di dalam Tuhan. Amin. Saya lihat dia. Bulan pertama dia suruh orang datang bayar cicil. Bulan pertama, bulan 2, saya tanya, masih datang? Iya, bayar Pak tiap bulan. Bulan ketiga saya bilang sama karyawan saya, telepon dia, bilang aja sama dia, gak usah lagi datang bayar. Yesus sudah membayar semua itu. Saya tahu, come on, tepuk tangan bagi Tuhan. Apapun yang kita miliki itu, semua datang dari Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan mengajari saya bagaimana supaya terus menempel di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Saya teringat cerita ini, minggu lalu itu saya lagi diundang seorang hamba Tuhan, lagi makan di Taipan. Kita 5 orang. Cuma 5 orang. Ya, 5 orang. Yang mengundang saya itu sebelahnya, itu persis anaknya. Yang sekarang mengganti bapaknya, jadi gembala di gereja itu. Saya tahu, ketika dia sebutin namanya saya tahu, berarti bapak kamu ini ya? Iya. Saya semakin terharu saudara. Saya masuk ke toilet, saya cuci tangan, saya sampai menangis. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untung semasa hidup hamba Tuhan ini, saya itu bisa dipakai untuk memberi kesempatan melayani Tuhan. Dan hari ini anaknya melayani dengan luar biasa. Bukankah kita semua dipanggil untuk menghasilkan buah? Jangan terlalu takut dan concern untuk gimana menghasilkan buah. Tidak perlu, Bu. Yang penting kita fokus kepada Tuhan. Yang penting kita fokus kepada Yesus. Banyak masalah, iya, semua orang punya masalah. Nggak ada orang di sini nggak ada masalah. Nggak ada, Bu. Cuma orang mati yang ada masalah. Menimbulkan masalah, betul nggak betul? Kaya banget. Anak cucu berantem. Kayak film drama Korea. 1 sampai nonton episode 1 sampai 20 cuma 1. Berlebutan harta, buset, capek minta ampun. Betul nggak? Nggak ada harta meninggal juga masalah, Bu. Jadi lebih baik hidup kita berkecukupan dan bersyukur kepada Tuhan. Yang mengerti aja katakan, come on, tepuk tangan dong bagi Tuhan. Come on, yang di rumah tepuk tangan dong bagi Tuhan. Lebih melihat dong, ada 1000 orang di sini kan, come on, haleluya. Saya tutup lagi, satu lagi. Ya, kalau orang hamba Tuhan datang ke toko beli mimbar cicil, udah banyak Pak, bukan 1, 2, 3. Kadang-kadang saya bercanda sama Tuhan, Tuhan kirim dong yang orang-orang kaya gitu. Sekali datang masuk toko ini gue beli semua. Kalau bisa toko gue beli, lu pun gue beli. Haleluya. Kan enak gitu ya. Ini enggak dikirimnya, boleh cicil enggak? Ini bulan Desember yang lalu ini. Masih ada waktu nggak Pak? Sikit lah ya. Nah, sikit. Thank you. Kalau saya khotbah waktunya singkat, saya cuma lihat sahabat-sahabat di depan. Apalagi udah habiskan. Waduh, jam 4 Pak saya selesai Pak. Udah kayak gini, jam 5. Bulan Desember satu kali hamba Tuhan datang ke toko kami Pak.
istri dia suruh beli Alkitab. Alkitab Kidung Jemaat harga 250. Ya kan? Jadi saya lagi pas ada, kalau saya bilang, Pak, hamba Tuhan, saya tanya hamba Tuhan itu lihat apa? Alkitab penuntun, Pak. 600.000, Pak. Setiap bulan datang beli lenungan, dia selalu pegang itu Alkitab. Aduh, lihat gitu ya. Jadi saya datangin, Pak, Bapak hamba Tuhan ya? Iya, hamba Tuhan. Bapak sudah punya Alkitab ini belum? Alkitab study. Alkitab study itu Alkitab khusus hamba Tuhan, Pak ya. Yang pelajari lebih banyak ya, ayat demi ayat, Pak ya. Harganya 500-an, Pak. Iya, dia bilang sampai pegang Alkitabnya, bilang iya Pak, nantilah kalau ada berkat, Pak. Sampai lihat dia tahu kembali. Saya tanya, Bapak hamba Tuhan? Iya, Pak. Bapak gereja di mana? Di situ, Pak. Iya. Di situ tuh di mana? Ya di situ. Oh, yang di situ. Iya. Terus gimana? Ya di situ lah, Pak. Ya, bahasa Ibrani kita loh, Pak. Ya kan? Udah selesai. Saya bilang, kenapa nggak di situ, Pak? Ya, karena di sini lebih di situ gitu kan gitu. Ya. Jadi dia nggak ada. Akhirnya, oh Bapak nanti ada berkat. Oke. Pak, gini lah Pak, saya kasih diskon sangat-sangat spesial. Waduh, dia menimbang. Terus, nantilah kalau ada berkat. Oke, gini lah Pak, Bapak kan gini nih. Mau beli ini harganya sudah gini, saya udah kasih diskon potong sana, potong sini, potong sana, potong sini, semua. Saya kasih cicil aja, Bapak bawa pulang. Bapak telepon dulu, istri Bapak. Ada ketawa istri, hahaha. Ya kan? Istri itu Pak Ketua di rumah. Kita habis khotbah di telepon, Pak tolong beli dulu ya garam di Indomaret. Kita pergi beli. Lebih berkuasa istri di rumah daripada kita, haleluya. Dia telepon di depan toko, Pak. Mak, sampai jalan sini, mungkin mereka pakai bahasa loh, gitu, ya loh. Nggak sampai 2 menit masuk lagi. Gimana Pak? Iya, kata istri, hantam aja. Waduh, silakan Pak. Jadi gimana? Saya tinggalin KTP, nggak usah Pak, bawa aja. Serius Pak? Iya serius. Nggak usah ada apa-apa jaminan, nggak usah Pak. Bapak kan hamba Tuhan, bawa aja Pak. 3 bulan. 3 bulan dia bayar lunas Pak. Dia pulang, saya pun nangis, haleluya. Bapak ini kok suka nangis ya? Nangis karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk jadi berkat. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan dong. Saya tutup, betul-betul tutup. Ini betul tutup. Terakhir saya itu terkagum dengan seorang hamba Tuhan kalau Anda pernah tahu namanya. Namanya Pak Dapet Subakti. Om Dapet Subakti. Saya itu sangat suka dengar dia khotbah. Seorang Chinese, tapi hidup dia, mati dia untuk tanah Kalo. Dikasih maga Subakti. Setiap bulan dia selalu pergi pedalaman. Kampung dia bikin kebaktian KKL. Kami setiap bulan kami setia mendukung dia, menopang dia. Setiap bulan kami sumbang 200 buku, 300 buku. Pokoknya pergi ke KKL mana-mana dia bagi itu buku supaya mereka yang di kampung itu mengenal Tuhan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun kami continue terus. Tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa beliau dipanggil Tuhan waktu itu. Sekarang dia sudah hidup enak di atas bersama Tuhan. Jadi waktu pemakaman saya datang, Mbak. Saya ke sana datang. Gerejanya itu dia di jalan besar, mereka mesti jalan lagi masuk. Kayak ada gang kecil, bukan gang, jalan kecil lah ya, masuk. Ada mobil bisa masuk. Nah sampai di pintu gerbang itu sebelah masuk lagi komplek sebelah kanan sekolah, di situ tempat basket, gereja di tengah, asrama, kantor di situ besar. Tuhan pakai dia luar biasa. Nah, waktu di situ mau pemakaman, istri dia bangkit berdiri kasih kata-kata lah ya, penghiburan atau apa. Dia bilang gini, Om pernah berpesan kalau saya nanti mati dipanggil Tuhan, tolong, dia minta istrinya, saya itu dikuburkan, mayat saya itu di depan gereja. Sebelum masuk gereja ini komplek di sini aja. Supaya nanti setiap hari Minggu saya bisa lihat jemaat mana yang tidak datang gereja. Ngeli-ngeli sedap. Gila ya,
Saya waktu dia ngomong gitu, Pak, saya lagi. Kita ini pria kalau sudah ikut Tuhan, cengeng Bu. Betul ya Pak? Iya. Saya waktu dengar itu, luar biasa ini. Sampai mati pun, dia tetap menghasilkan buah. Jadi hari Minggu siapa jemaatnya yang nggak datang, hati-hati loh, malam dia datangin loh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tinggallah di dalam Dia, oh oh, tinggallah di dalam Dia, Oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Come on. Tinggallah di dalamnya, oh oh, Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. kita nyanyi dari awal ya. Yesus dan kita caranya. Come on, one, two, Tinggallah di three. dalamnya, Oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yang mau katakan amin. Kita tepuk tangan paling mulia bagi Allah kita, haleluya. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Bagian menghasilkan buah atau tidak, kami tahu bagian kami cuman fokus tinggal di dalam Tuhan. Kami mau lebih lagi setiap hari kami mencari-Mu. Bukankah firman-Mu berkata setiap orang mencari-Mu mereka akan menemukan Engkau? Bukankah firman-Mu berkata setiap orang berseru kepadamu mereka akan menemukan Engkau? Tuhan, siang ini kami datang dengan keterbatasan kami. Kami datang dengan kelinduan kami. Lord, Tuhan, kami mau menghasilkan buah sepanjang hidup kami. Bahkan sampai kami suatu saat dipanggil. Kami mau tetap menghasilkan buah. We love you Jesus, we love you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat tangan sebentar tinggi-tinggi. Saya punya waktu sedikit aja. Yang di rumah juga engkau, kalau mau engkau angkat tangan. Kalau hari ini engkau sudah letih dan lesu, kalau engkau sudah berbeban berat, kalau engkau sudah nggak tahu lagi bagaimana engkau yang harus kerjakan, ingat firman Tuhan berkata dengan jelas, kita itu hanya perlu tinggal di dalam Dia. Kita hanya perlu percaya pada Dia, tinggal di dalam Dia, percaya bersama Dia, berjalan bersama Dia. Maka Tuhan akan memakai hidup kita. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melepaskan kita, dan Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Tuhan lihat tangan-tangan terangkat yang di rumah maupun yang lagi live saat ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau menolong setiap kami, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu setiap pergumulan kami, masalah kami. Dan kami percaya kepadamu, kami percaya kepadamu. Kami mau tinggal di dalam-Mu, kami mau menghasilkan buah Tuhan. Karena kami tahu itulah kami dipanggil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh come on, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh come on, sekali lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami berdoa. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sampai kita menutup, silakan Pak. Tuhan, terima kasih. Yes. Kami bersyukur buat pernyataan firman-Mu melalui hamba-Mu Pastor Rudi Sian. Terima kasih Tuhanlah, biarlah setiap kami boleh tetap melekat pada pokok anggur yang benar itu, yakni Kristus sendiri Tuhan. Sehingga hidup kami menghasilkan buah
Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, kami satukan hati kami berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak ibu saudaraku sekalian, pergilah menghasilkan buah dalam pekerjaan dan pelayanan Anda, dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beraktivitas. Terima kasih Pastor Rudisien. Mari Bapak Ibu, kami mengundang setiap Jumat untuk boleh datang hadir. Ajalah teman-teman sejawat, teman-teman kantor untuk kita berdoa bersama. Dan ada sekedar snack untuk bisa dinikmati, untuk kita mendapat kekuatan untuk terus bekerja memberi buah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah MOR berikutnya. Terima kasih Pak Kota, Pak Jeffrey, Pak Henry, Bu Dian, Berkati Ibu. Andarias Yusuf, Tuhan Yesus memberkati. Herta, Bu Leni, Pak Andi dari Bandung. Terima kasih. Thank you for joining. God bless. Oh, God bless. Ya, terima kasih. Omanya. Erlina, Pak Henry. terima kasih. Wah, lagi di jalan, di luar Ya. kota. Oh iya Pak, lagi di Pakam. Deket tuh sama. Oke, Bu Iya. Saorma. Oke. Nggak jauh kali sih. Oke, thank you. Hati-hati Pak Hendri, hati-hati OTW Pak Ya, Hendri. terima kasih. Ya, Bu Saorma. Sampai jumpa, Ya, Bu. apa kabar? Ya. Makasih Ci Herlina. Oh iya, Bu Bikin Dian udah lift. nyampe rumah ya. Iya. Ya, terima kasih. Yuk, salam semua Bapak Ibu. Salam. Salam berkati.